Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Suryadi, mahasiswa Universitas Nusa Putra, program studi teknik mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sensor dan transducer. Pengertian sensor dan transducer adalah merupakan peralatan atau komponen yang mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam sebuah sistem pengaturannya secara otomatis. Kemudian ketepatan dan kesesuaian dalam memilih sebuah sensor ya akan menentukan kinerja dari suatu sistem pengaturan sensor secara otomatis ya. Kemudian sensor itu adalah peralatan yang digunakan untuk mengubah besaran fisis tertentu menjadi besaran listrik yang siap untuk dikondisikan ke elemen berikutnya. Kemudian sensor juga dapat dianalogikan sebagai sepasang bola mata ya, bola mata manusia yang berfungsi membaca atau mendeteksi data ya, ataupun informasi yang ada di sekitarnya. Contoh daripada sensor ini adalah seperti misalkan kamera itu sebagai sensor penglihatan. Nah, kemudian telinga juga sebagai sensor pendengaran ya. Kemudian kulit juga sebagai sensor peraba. Nah, terus selanjutnya adalah LDR. LDR itu singkatan daripada Light Dependent Resistance ataupun sebagai sensor cahaya ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian transducer itu adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi dalam sebuah sistem transmisi ya, akan menyalurkan energi dalam bentuk yang sama ya, dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Nah, kemudian transmisi energi ini bisa berupa listrik mekanik maupun kimia ataupun optik ya, ataupun thermal ya. Contohnya saja misalkan generator ya. Generator adalah sebuah contoh daripada transducer yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, ataupun contohnya adalah motor ya. Motor juga bagian dari transducer juga ya. Misalkan motor itu yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik ya. Kemudian jenis-jenis sensor ini terbagi menjadi sensor pasif dan sensor aktif. Nah, sensor pasif ini adalah merupakan sensor yang mendeteksi respon radiasi elektromagnetik ya dari objek yang dipancarkan dari sumber alami. Nah, kemudian sensor aktif ini merupakan sensor yang mendeteksi pantulan atau emisi radiasi elektromagnetik dari sumber energi buatan tentunya ya, yang artinya yang biasanya dirancang dalam rangkaian sebuah yang misalkan contohnya seperti sensor. Nah, kemudian contoh-contoh daripada sensor ya. Nah, pertama misalkan contohnya adalah sensor cahaya. Kemudian ada pun juga sensor suara. Ada lagi sensor suhu ya. Kemudian ada lagi sensor proximity. Nah, kemudian ada lagi sensor magnetik ya, atau sensor magnet. Nah, ada lagi yang disebut juga dengan sensor ultrasonik. Nah, terus ada lagi dengan sensor tekanan ya.
Kemudian ada lagi dengan sensor kecepatan ataupun RPM. Nah, ada lagi dengan sensor encoder ya. Nah, kemudian sensor cahaya itu ya adalah sensor yang cara kerjanya itu yaitu merubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Nah, contoh daripada sensor cahaya itu adalah seperti LDR ya, kemudian fotodioda, kemudian ada lagi fototransistor. Nah, LDR itu sebuah resistor ya, di mana nilai resistansinya itu akan berubah jika dikenai cahaya. Nah, kemudian contoh yang kedua itu adalah fotodioda. Nah, fotodioda itu adalah sebuah dioda ya, yang apabila dikenai cahaya, nah akan memancarkan elektron ya. Nah, sehingga akan mengalirkan arus listrik ya. Kemudian yang ketiga adalah contohnya fototransistor ya tadi. Fototransistor itu adalah sebuah transistor ya, yang apabila dikenai oleh cahaya, nah dia itu akan mengalirkan sebuah elektron ya, sehingga akan terjadi arus seperti pada sebuah transistor ya. Arus ini ya, arus penguatan ya. Nah, kemudian sensor suara ya. Sensor suara adalah sensor yang cara kerjanya itu yaitu merubah besaran suara ya menjadi besaran listrik. Nah, dan itu di pasaran juga sangat banyak ya. Nah, komponen-komponen yang termasuk pada sensor suara adalah contohnya misalkan mikrofon ya. Mikrofon itu adalah komponen elektrik ya, di mana cara kerjanya itu yaitu membuat yang digetarkan memberikan yang digetarkan itu oleh gelombang ya, oleh gelombang suara ya, yang akan yang akan menghasilkan sebuah sinyal listrik juga ya. Itu untuk contoh sensor suara mengenai contoh daripada mikrofon. Kemudian selanjutnya adalah sensor suhu. Sensor suhu adalah sensor yang cara kerjanya itu yaitu merubah besaran suhu menjadi besaran listrik ya. Kemudian contohnya adalah misalkan NTC ya, PTC, kemudian termokopel ya. Next selanjutnya adalah jenis-jenis daripada transducer. Nah, jenis daripada transducer dari sisi pola aktivasinya itu transducer dapat dibagi menjadi dua, yaitu transducer pasif kemudian transducer aktif. Nah, transducer pasif yaitu transducer yang dapat kerja bila mendapat energi tambahan dari luar. Nah, kemudian transducer aktif ya, transducer aktif itu yaitu transducer yang bekerja tanpa tambahan energi dari luar. Nah, tapi menggunakan energi yang akan diubah itu sendirinya ya. Nah, selanjutnya itu contoh-contoh daripada transducer atau contoh dari jenis transducer itu adalah yang pertama contohnya termistor ya. Termistor itu untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik ya, yaitu tegangan listrik, maka si termistor itu harus dialiri arus listrik. Nah, ketika si hambatan termistor itu berubah menjadi berubah karena pengaruh panas ya, maka tegangan listriknya itu dari termistor juga berubah. Nah, kemudian adapun contoh transducer yang kedua adalah termokopel. Nah, termokopel itu adalah ketika menerima panas dari termokopel ini ya, itu langsung menghasilkan tegangan listrik ya, tanpa membutuhkan
energi dari luar. Itu untuk contoh yang kedua, termokopel. Selanjutnya adalah mengenai daripada klasifikasi transducer terbagi itu menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan self generating transducer dan juga ada yang dinamakan external power transducer. Nah, untuk self generating transducer ini adalah sebuah transducer yang memerlukan suatu sumber energi. Nah, contohnya seperti piezo elektrik. Nah, ada lagi dengan termokopel, kemudian fotovoltaik. Nah, termistor juga ya. Kemudian ciri transducer ini ya adalah itu tadi dihasilkan dari suatu energi listrik ya dari transducer secara langsung. Nah, dalam hal ini pun berperan yang sebagai sumber tegangan juga. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan external power transducer. Nah, external power transducer ini adalah sebuah transducer yang memerlukan sejumlah energi dari luar. Nah, untuk menghasilkan suatu keluarannya, contohnya seperti RTD ya atau resistant thermal detector. Nah, adapun strain gauge ya, strain gauge, kemudian LVDT ya dan sebagainya ataupun NTC dan sebagainya. Nah, perbedaan antara sensor dan transducer, perbedaan transducer itu adalah suatu alat yang fungsinya itu mengubah suatu energi ke energi lain. Nah, salah satu contohnya adalah sensor ya. Sensor itu misalkan transducer juga dibagi menjadi dua ya, yaitu ada yang disebut dengan transducer aktif dan transducer pasif. Nah, selanjutnya adalah perbedaan sensor ya. Sensor itu memerlukan jenis transducer ya yang mengubah energi panas ataupun suhu ataupun sinar dan lain-lain menjadi energi listrik. Nah, kemudian contoh daripada transducer itu tadi ya transducer temperatur ataupun transducer gaya ataupun tekanan ya ataupun transducer kelemahan ya. Kemudian contoh daripada sensor cahaya ya ataupun LDR ataupun fotodioda ataupun fototransistor. Nah, selanjutnya adalah sensor suara itu ya. Sensor yang cara kerjanya itu merubah besaran suara ya menjadi besaran listrik itu tadi. Nah, sementara NTC itu ya, NTC itu adalah komponen elektronika di mana jika dikenai panas, nah maka tahanannya akan naik. Nah, adapun sebaliknya daripada VTC ya, VTC itu adalah suatu komponen elektronika yang dimana jika terkena panas maka tahanannya akan semakin turun. Nah, kemudian termokopel juga ada ya untuk daripada contoh-contoh sensor itu tadi. Nah, sekian video tentang pengertian sensor dan transducer. Bila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.